Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usep Suhud dengan video baru. Saya dosen. Apakah Anda dosen juga? Nah, saya punya harta karun ya. Biasanya harta karun yang saya maksud adalah data-data yang dikumpulkan oleh mahasiswa sebagai bagian dari tugas mata kuliah. Nah, ini saya mengajar di setiap semester genap saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian lanjutan. Jadi sebetulnya gini. Ini saya ambil ini dulu ya, step by stepnya. Jadi mahasiswa pada semester ganjil mereka mengambil mata kuliah metodologi penelitian dan mereka diminta untuk bikin model penelitian. Ya, ini kerangka teori atau model penelitian yang terdiri dari berapa variabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelnya kayak gini, it is okay. Nah, terus kemudian yang saya butuhkan adalah setelah melihat model, mereka akan mereka akan membuat kuesioner ya, yang kemudian kuesioner itu datanya biasanya kita mintakan untuk ditransfer. Saya minta mereka untuk mentransfer dari Excel ke SPSS. Ya, ini datanya seperti ini kurang lebih. Kemudian ya di sini ada C, D, P, A, S dan V. Oke, diharapkan itu sesuai dengan modelnya. Jadi ketika dia bicara C artinya country image, destination image, dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan bimbingan, country image dihapus karena itu hanya berlaku untuk destinasi di luar negeri. Ya, kalau ini kebetulan yang dimaksud dalam penelitian ini lebih kepada respondennya lokal dan destinasi yang dimaksud adalah destinasi lokal ya, Danau Toba selama pandemi. Jadi kita kaitkan dengan kondisi pandemi saat ini. Alright. Jadi ada attitude, jadi ini ada uh, teori menggunakan TPB, teori plan of behavior ya, ada 3 ini ditambah dengan destination image. Sebetulnya sederhana banget. Kemudian yang saya perlukan lagi adalah di sini mahasiswa ya. Ketika country image tadi seperti yang saya bilang ini nggak perlu dipakai. Kita lari ke destination image. Destination image ini menggunakan Ehner and Ritchie ya. Ehner and Ritchie, jadi ini yang akan kita pakai atau ini kita copy paste dulu ya. Misalkan saya memerlukan begini. Oke, terus kemudian balik lagi ke sini. Ini akan kita perlukan, or maybe no, kita nanti aja, itu nggak perlu. Yang kita perlukan dulu ini dulu, informasi mengenai ini. Oke, indikator, sumber indikator ya. Oke, tahan di situ. Kita kemudian ke daftar pustaka yang saya perlukan biar lengkap ya. Oke, kembali ke sini. Apa saja? Misalkan tadi di sini saya menggunakan destination image ya. Ini si Ehner.
Apalah cara bacanya? Ini yang saya perlukan. Nanti ini tinggal saya cari lagi, lengkapi. Terus di sini ada social influence ya. Social influence ini saya sounder ya. Oke. Terus kemudian ini trust. Oh, sebentar, ini kayaknya saya salah membuka tugas mahasiswa. Tapi anyway, ini yang trust, saya coba kerjakan dulu ya. Trust ini diambil dari Liu 2019. Liu. Oke, terus kemudian di sini ada Forest, Forest. Alright. Oke, sini ya. Terus kemudian di sini ada lie. Jadi ini adalah kalau dosen mau menulis ulang ya, caranya seperti ini. Jadi kita tidak kenapa caranya harus seperti ini? Karena ini kita ambil dulu di sini. Oke. Nah, ini ketika mahasiswa menulis nama saya di paling belakang nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena saya pembimbing doang. Tapi jika nanti saya yang menulis, mereka sebagai apa istilahnya, koautor gitu. Ya, ini sebagai bentuk respek saya pada pekerjaan mereka. Nih, kita buat seperti ini dulu. Oke ya. Jadi destination image tadi dari si Ehner, the meaning of image. Saya cek dulu di daftar pustaka saya apakah ada dia. Ada nih si Ehner. Ya, ini lebih lengkap lagi. Jadi alright. Oke, berarti ini bisa saya hapus. Terus kemudian yang berikutnya dari social influence ya. Dari si sounder ini. Ini saya hapus dulu. Sounder. Development measure influence student activity. Coba, apakah saya punya? Kalau tidak punya, saya pergi ke Google. Oh, saya tidak punya. Berarti saya akan ya pergi ke Google Scholar. Nah, baru saya sounder ya. Pergi ke sini, social influence, berarti di sini si sounder. Alright, I got this. And then Chilede, and back to the second one. Liu blah blah blah, scale to develop, right? Apakah ada di library saya? Jika tidak ada, go to Google Scholar and then find one. Voila, I got this. And then import to, and then back to, oops, sorry. Back to words. This is for trust ya. So trust should be klik, dapat. Nulisnya saya nanti dalam bahasa Inggris insya Allah. Jadi ini begitu. Nah, sebentar. Introduction, literature review, methods. Kita bisa nulis research methods atau methods doang.
Di sini saya biasa ngomongin sample, terus kemudian measure. Measure itu yang barusan saya tulis ya. Setelah measure mungkin data analysis, terus kemudian results, terus kemudian ada discussion, terus kemudian ada conclusion, terus ada kemudian oh my god, references, alright. Tinggal ini dimainkan aja. Result itu 1, discussion itu 2, conclusion itu 1, ini 1. References karena udah masuk, pergi references, insert bibliography, right? And then go to introduction, hit sample, measure, kemudian data analysis, right? And then we continue to ini ya, to complete this. Ini we're talking about visit intention di sini, maka kita cari dulu visit intention. No, we don't have any. Find on Google Scholar. Okay, I got this, and then import to Mendeley. Open it. We have this one, and then go back to here for visit intention. Reference, visit intention, got one. All right, and then back to this. So we have already 1, 2, 3, 4, 5 dengan ini ya. Development, risk and shopping. Do I have it? No. So back to Google Scholar. Okay. Ya, sekali lagi, this is this video. I dedicate this video for lecturers, terutama yang baru-baru. Type of online reviews, ternyata ini ada variable, terus kemudian klik. Oke ya. Oke. Sementara begitu, tinggal nanti merangkai kata-kata. Sampai di situ, apakah ada yang kurang paham? Berikutnya, kita punya trust. Saya akan ketik ulang di sini. Ada destination image. Ada social influence. Terus kemudian ada trust. Terus ada type of online review. Terus kemudian visit intention. Oh ya, ini make it capital. Alright, kenapa saya tulis ini? Karena saya perlu memindahkannya di literature review. Okay, so kita akan selanjutnya yang akan kita buat, oh ya, pergi dulu ke sini, normalnya diganti ke modify, make it 12, make it 1 point, make it justify, make it time your elements, click. Okay, so going to heading 1, modify, 12, black, bold. Sometimes we need, kadang-kadang tergantung si jurnalnya ya ini, but in general saya pakai seperti ini dulu, introduction, and I think we don't need to make it megaloman like this, just simply semuanya dalam satu font ya, jadi huruf kecil aja semua kecuali kata-kata di awal. Untuk yang kedua, make it blue, make it black, kembali ke 12, serata kiri, Times New Roman. Tapi yang ini mungkin nggak perlu dibikin bold. Oke, so destination image should be 2, 2,
Wah, nanti ini akan berkembang. Ini nanti akan berkembang ya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, ini karena kita menggunakan Times New Roman, jadi diganti ke Times New Roman 12. Hey, oops. Oh ya, jangan lupa pastikan kalau saya menggunakan 7 edisi ke-7, tapi kembali lagi tergantung kepada jurnal mana yang Anda tuju. Nah, di sini teman-teman, sepertinya yang saya buka ini saya ingin memastikan bahwa sebentar. Saya tutup dulu ya. Saya tutup lagi. Di sini, ini kembali lagi, ini tugas mahasiswa saya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Ini ditulis oleh siapa saja. Di sini ada Rosa Delia, Bunga Lestari, Nurul Hasanah, Putri Nurholifa. Ini kan model dan saya memerlukan sebentar. Yang di sini kan ada Nurul Hasanah, Putri Nurholifa, benar ya? Rosa Delia visit. Nah, berarti SPSS-nya adalah punyanya yang bersangkutan. Ini modelnya so far apakah sama? Ada subjective norm, ada intention, behavior. Ada kemungkinan berubah karena saya masih ya, masih ya, sama nih. Ini juga sama nih, satu tim nih. Ya, berarti di sini, berarti saya tinggal ambil ininya ya. Oke. Kita download survei. Nah, ini saya untuk memastikan aja bahwa coding-codingnya. CD. Country image ya. Country image tadi saya nggak pakai, ini destination image. Attitude. P-nya perceived behavioral control. A-nya attitude. Ada subjective norm. Nah, ini ada sesuatu, ada social influence ya. Tadi sebentar saya cek lagi modelnya. Nah, ini kan subjective norms ya, benar gak sih subjective norms? Tapi di sini yang kemudian saya bingung adalah subjective norm dengan social influence berbeda. Ini subjective norms. Oh, kita kembali ke metode ya, ke metodenya yang dipilih berarti di bawah. Oke. Kalau mau lihat sih terakhir ini nih, revisi terakhir ya. Modelnya. Nah, ini uh, oh, subjective norms. Oh, berbeda ya dengan tadi sosial. Berarti oke, yang ini benar ya. Subjective norms, jadi bukan social norms. Sebentar saya cek lagi. Oh, gimana? Lah kok jadi type of online review ya? Berbeda ya. Saya salah lihat atau saya salah baca sih. Poristi ini subjective norms.
sebentar. Back to C, Foresti ini subjective noun. Incentive to visit, Silai. Terus kemudian attitude itu Liu, bener ya? Attitude Liu. Jadi kok salah ya? Tadi bukan ya? Ini ya, agak bingung saya. Perceived behavioral control, Sounder. Saya destination image Richie. Oke, udah. Yang country image saya nggak ambil. Ya, jadi supaya topik model penelitian saya berbeda dengan mahasiswa, jadi saya bedakan. Oh, ini untuk memudahkan saya baca, ini kita bikin italic aja ya. Ya. So, sudah demikian, kemudian datanya sudah ada. Yang bisa saya lakukan lagi ini untuk memastikan bahwa semua udah tercoding, ya, udah tercoding, dan juga ini udah menjadi numerik, ya, numerik. Kemudian cek jumlah responden berapa. Ada 211, saya minta minimal 200. Saya pergi ke uji validitas dulu ya. Nah, yang pertama kan saya lakukan, saya menggunakan ini. Oh ya, country image saya buang. Because it doesn't necessary. Klik, and then 4 rotation saya ganti ke direct oblimin. Ininya saya minta 40 iteration, and then keep everything stay. Lalu hit OK, check matrix, pattern matrix. Pastikan ya, ini ada saya 4 komponen. 4 komponen mewakili, setiap komponen mewakili satu variabel. Ini ada destination image, but however PS bergabung semuanya di sini. Ini tanda yang tidak baik. S seharusnya bergabung di sini. Terus kemudian A ini oke, P oke. V ya, V ini oke ya, maksud saya. Well, not well, ya, not well. Kita pergi ke, kalau begitu satu persatu, destination image saya rasa oke. Karena satu komponen biasanya pattern matrix nggak ada, jadi ini saya copy paste, masukkan ke di sini, di result. Nah, di result itu saya perlu pisahkan, di sini ada validity and reliability test, data test ya. Ini bikin 2, ini paste di sini. Terus kemudian guys, kita kembali lagi ke SPSS, analyze, right? Terus kemudian P1 ke P4, oke, masuk ya, copy. Terus kemudian kita paste di sini. Terus kemudian kita analyze, dimension reduction. Masuk ke sini. Komponen oke semua. Terus kemudian pergi ke sini. Oke semua. Oh, dia ada 2 komponen ya, 2 komponen artinya bahwa dia memiliki 2 dimensi. Paste ke sini, terus kemudian the last one I think kan visit intention. Alright. Okay, good. Copy.
Sudah ya? Cool. So, ini saya klik kanan dulu, lalu outfit, pindahkan ke dibikin full ya. Klik kanan dulu di sini. Lalu yang ini guys, karena ini ada dua, oh ya, saya seharusnya pakai ini dulu. Lalu saya pindahkan begini. Oke. Ini juga mendingan dibikin kotaknya jelas. Oh ya, yang ininya di no color aja ya, no color. Nanti kita percantik lagi. Nah, ini kan 2 dimensi, saya akan kasih pembatas, cuy. Ini kita pindahkan ke sini, cuy. Oke. Nah, ini saya akan hapus. Delete rows, but however I need another one. Like this, right? Yang ini kembali lagi kita bikin full, hilangkan warnanya, lalu klik kanan. Ya, dan ini jangan lupa dibikin full. Nanti kita akan gabungkan. Yang ini dihapus, yang bawah-bawah itu klik kanan, insert kanan, lalu ini dihapus. Oke, jangan lupa seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita udah harusnya udah berani menggabungkan. Ya, gabungkan aja. Nah, yang ini kita treatment dulu. Sudah ya. Oh ya, jangan lupa klik kanan dulu. Oke. Ini saya perlu ini, saya split 2. Oke. Ini saya perlukan. Ini yang pertama banget saya nggak perlukan, jadi saya hapus aja. Delete cell, raw. Oke. Lalu kita. Nah, ini actually I need insert top. Yang ini saya harus hapus, delete rows. Yang ini juga sama, I need one only and then kick rows. Oke. Nah, ini karena nggak rapi, kita rapihkan ya, disesuaikan, dan ini kita hapus. Delete cell, rows. Oke. Yang ini juga sama. Ini saya bikin dulu, delete rows. Oke. Gimana? Mudah bukan? Oke, yang ini kita bikin begini ya. Ini digeser ke kanan. Ini digeser ke kanan biar tempatnya nggak sempit. Di sini saya hapus, di sini vector loading. Terus di sini kita akan, habis ini kita akan lanjut dengan menghitung reliabilitas. Vector loading ini alpha. Oke. Oh ya, pastikan ini saya selalu 11, terus di sini saya menggunakan Times New Romance, warnanya hilangkan, dan ini warnanya hitam. Oke. Tadi di sini ada destination image. Terus kemudian di bawahnya di sini ada perceived behavioral control. Terus kemudian di sini ada attitude. Di sini ada subjective norm. Subjective norm 1 ya, subjective norm 2. Terus kemudian di sini ada visit intention. Alright. Oh ya, jangan lupa ininya selalu ada koma setelah atau sebelum, ada 0 sebelum titik. Jangan lupa, ini banyak mahasiswa saya suka melupakan hal-hal penting, hal kecil seperti ini. Oke. Sekarang decision image ada 4. Kita pergi ke sini. Analyze, scale,
destination image ada 4, ya bener ya. Kemudian statistiknya kita klik ini 3. Oh, nilainya 933, jadi saya langsung aja tulis di sini 0933 gitu ya. Nah, berikutnya perceived behavioral control 1 sampai 4 ya. Scale ini dibuang dulu, and then klik, and then klik, and then klik. 976. Kemudian attitude-nya kita rubah, ada 4 juga attitude-nya. Dan 940 tinggi juga. Terus kemudian subjective norm ada 2, kita bikin terpisah. 2, 3 dulu ya, ada 2, 3. Lihat, 957. Kemudian di sini 1 dan 4 pastinya. Alright. 885 tinggi juga. Jadi yang kita butuhkan adalah nilai alfa atau Cronbach alfa yang nilainya 0,7 ke atas ya. Jika nilainya kurang dari 0,7 itu yang disebut dengan tidak reliable. Visit intention ada 4 seperti yang lain juga. 982. So, alhamdulillah semua sudah diukur valid dan reliable begitu. Clear and sound. So this one we need to cook. Nah, destination image bisa kita kasih bold biar menunjukkan, oh ini ada ruangan yang nggak perlu, berarti saya hapus aja ya. Delete row. Oke. Attitude kita. Subjective norm sebetulnya saya kan menggunakan 1, 2 ya, menunjukkan variabel 1 dan variabel 2. Sebetulnya bisa kita ganti dengan istilah lain dengan satu term ya, sesuai dengan indikator. Oke. Nah, kalau mau rajin lagi, ini diklik, klik kanan. Ya. Jadi ini kalau mau super rajin, D-nya di kesini-siniin biar ketahuan ya. Oh ya, ini ditulis aja variables and indicators gitu. Jadi kalau selama ini ada kalian belajar menulis, membuat artikel yang dibilang harus ada kisi-kisi dan seterusnya. Hello, kisi-kisi itu apa, darling, gitu kan. Tidak ada di dalam teori metodologi penelitian ada yang disebut dengan kisi-kisi instrumen. Nggak ada ya. Jangan mau dibohongin. Oke. Sebetulnya udah, video ini saya sudahi sampai di sini. Ini sisanya saya tinggal pindahkan ke kiri aja. Sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya bagaimana mengolah data ya. Oke. See you. Semoga bermanfaat.